berkaitan dengan anggaran, dan kebetulan sekali, ini bukan kebetulan tapi memang suatu yang luar biasa bahwa kita mendapatkan supporting system dari pemerintah Kota Yogyakarta itu untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 itu sebesar 33.940.735.550 rupiah. Ya. Halo, selamat pagi teman pemilih. Kita kembali di podcast KPU Kota Yogyakarta bersama saya Uci, dan kami harapkan teman pemilih selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat. Teman pemilih, Pilkada Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Di balik kesuksesan itu pasti ada supporting system yang mendukungnya, baik berupa anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dan kali ini kita akan diskusi membahas supporting sistem anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024 untuk KPU Kota Yogyakarta. Dan di edisi kali ini telah hadir narasumber Ibu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Ibu Sri Mulyani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Uci. Keadaannya bagaimana Bu hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ibu membicarakan tentang supporting sistem anggaran. Untuk support anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota untuk menyelesaikan Pilkada 2024 itu berapa alokasinya Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Uci. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Uci tadi bahwa kesuksesan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan atau pilkada itu tidak terlepas dari supporting system. Nah, supporting system yang akan kita bahas, ya, seperti yang disampaikan tadi berkaitan dengan anggaran, dan kebetulan sekali, ini bukan kebetulan tapi memang suatu yang luar biasa bahwa kita mendapatkan supporting system dari pemerintah Kota Yogyakarta itu untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 itu sebesar 33.940.735.550 rupiah. Ya. Lantas besaran itu sekitar 33 miliar itu apakah diberikan 100% atau secara bertahap? Iya, baik. Seperti kita ketahui bahwa mengacu atau mempedomani sebuah regulasi berkaitan dengan supporting sistem anggaran ini, bahwa untuk anggaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta itu diberikan langsung sekaligus 100% di tahap pertama Mbak Uci. Jadi sesuai dengan regulasi bahwa maksimal itu 14 hari setelah NPHD ditandatangani itu harus sudah dicairkan dulu 40%. Baru selebihnya yang 60% itu paling lama 5 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Tetapi ini oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini difasilitasi yang luar biasa, langsung diberikan 100% di awal di tahun 2023. Ini supporting sistemnya luar biasa dari pemerintah kota untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024 ini. Kalau boleh tahu Ibu, 100% tahapan anggaran 33 miliar itu peruntukannya untuk apa saja? Ya, peruntukannya sesuai dengan NPHD bahwa ada 3 kegiatan besar yang tertuang di dalam NPHD untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan. Yang kedua untuk administrasi perkantoran dan operasional, dan yang terakhir adalah untuk honor. Lantas bagaimana prosedur pengelolaan anggaran hibah KPU Kota Yogyakarta dalam memfasilitasi kegiatan tahapan pilkada? Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami. Iya, baik Mbak Uci. Berkaitan dengan prosedur pengelolaan hibah Pilwali Kota Yogyakarta tahun 2024, bahwa setelah NPHD ditandatangani pada tanggal 10 November tahun 2023 antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan KPU Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di Balai Kota, itu kita melakukan permohonan untuk register ke Kanwil DJPB.
Setelah kita mengajukan permohonan register, maka kita akan mendapatkan penetapan register hibah. Setelah itu proses itu kita lalui, selanjutnya kita mengajukan pembukaan rekening. Nah, pembukaan rekening ini kita ajukan ke KPPN Yogyakarta. Itu untuk rekening penampung dana hibah maupun rekening penyalur dana hibah. Nah, setelah itu proses itu kita lakukan, maka kita juga harus melakukan integrasi. Hibah itu harus juga diintegrasikan atau masuk ke DIPA KPU Kota Yogyakarta. Nah, setelah masuk, kita gunakan untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya untuk pelaporan berkaitan dengan penggunaan hibah, kita juga akan melaporkan ke KPPN bahwa penggunaan hibah itu kita ajukan atau kita sampaikan ke KPPN itu setiap 3 bulan, bahwa pertanggungjawabannya ke KPPN jika kita 3 bulan, kalau istilahnya kita mengajukan SP2HL begitu Mbak ke KPPN Yogyakarta. Ya. Kalau untuk alur anggaran ini memang sesuai dengan perundang-undangan atau memang ada mekanisme sendiri ya Bu ya? Kita tetap mengacu pada regulasi Mbak. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tetap mempedomani regulasi-regulasi yang ada. Jadi tidak membuat alur sendiri. Enggak. Kita tetap harus mempedomani keputusan-keputusan, regulasi-regulasi yang ada. Baik. Ibu kalau boleh tahu, untuk selain memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, apakah anggaran tersebut juga untuk memfasilitasi badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS nih? Ya sudah pasti itu Mbak Uci ya, karena berkaitan dengan anggaran penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu tidak hanya untuk KPU saja, karena kita memiliki badan ad hoc atau kepanjangan tangan baik itu di tingkat PPK, di tingkat kecamatan yang kita kenal dengan PPK, di tingkat kelurahan yang kita kenal dengan PPS, maupun di tingkat TPS yang kita kenal dengan nama KPPS. Jadi semua kegiatan mereka kita fasilitasi, antara lain untuk operasional mereka, untuk honor mereka, untuk supporting perjalanan dinas mereka. Begitu. Ada 3 item itu Mbak. Iya. Oke. Selanjutnya pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta dalam pengelolaan anggaran hibah ini bagaimana Bu? Iya, baik Mbak Uci. Untuk pertanggungjawabannya sesuai dengan regulasi bahwa setiap 3 bulan kita menyampaikan realisasi ke pemerintah Kota Yogyakarta, kita sampaikan melalui Kesbangpol, itu kita sampaikan realisasi setiap 3 bulan. Selanjutnya untuk pertanggungjawaban badan ad hoc, untuk pertanggungjawaban badan ad hoc itu bahwa soft copy mereka dikirimkan ke KPU itu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Untuk hard copy-nya itu bisa 3 bulan, tetapi kita tidak sampai 3 bulan Mbak Uci. Jadi sebelum tanggal 10 itu rata-rata teman-teman PPK, PPS itu sudah menyerahkan SPJ-nya itu ke KPU Kota Yogyakarta. Sebelum tanggal 10 lah teman-teman itu sudah mengirimkan. Jadi ya tertib lah. Itu bagian dari syarat agar keuangan di bulan selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan tertib ya Bu ya? Iya, itu salah satu syarat upaya kita agar SPJ badan ad hoc itu juga tertib Mbak Uci. Luar biasa sekali. Iya. Selanjutnya boleh saya tahu Ibu, untuk anggaran hibah sebesar 33.940.735.550 rupiah itu sebagian besar untukannya untuk apa nih? 33 miliar itu kalau secara umum, secara keseluruhan itu realisasinya kan gini Mbak Uci ya. 33 miliar itu realisasinya yang 22 miliar ya realisasi kita untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota itu. Jadi realisasi kita 64,87%. Kita ada efisien yang menurut saya sangat luar biasa ya. Efisien 35% itu kan sangat luar biasa kita
dalam menggunakan anggaran lah kita hati-hati menerapkan sistem efektif efisien. Nah, sebagian besar itu untuk honor Mbak Uci, karena memang kita membiayai honor sampai KPPS kan, jadi ya. kan sungguh luar biasa besar yang untuk honor itu paling besar untuk alokasi honor. Iya. Oke. Realisasi 64 sekian persen gitu. Iya, 64,87 Mbak Uci. 87. Baik, itu sisa anggarannya apakah dikembalikan ke kas daerah atau bagaimana, Bu? Iya. Untuk sisa anggaran sesuai dengan NPHD, sesuai dengan regulasi bahwa sisa anggaran itu kita kembalikan ke pemerintah kota Mbak Uci. Kita kembalikan ke pemerintah kota itu pada tanggal 24 Maret 2025 kemarin. Jadi sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini sudah kita serahkan ke pemerintah kota Yogyakarta, di mana bahwa sesuai dengan regulasi di 139 keputusan KPU 1394 bahwa 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih itu kita juga harus melaporkan ke pemerintah kota Yogyakarta maupun ke KPU RI. Dan sebelum laporan itu dibuat, uang itu harus sudah dikembalikan. Sebagai salah satu lampiran dari laporan itu bahwa anggaran sudah dikembalikan. Jadi sisa anggaran yang sekitar 11,9 ya, 11,9 M itu kita kembalikan ke pemerintah kota Yogyakarta. Demikian teman pemilih, dari 33 miliar kemudian dikembalikan 11 miliar lebih, Iya. dengan realisasi sebesar 64%, 64,87%. Ya. Itu sungguh sangat luar biasa ya Bu, dan ikut mensukseskan tahapan pelaksanaan pilkada di KPU Kota Yogyakarta dan di Kota Yogyakarta sehingga sampai terpilih. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Demikian tadi teman pemilih obrolan kita kaitannya dengan supporting sistem anggaran terhadap pelaksanaan dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta bersama Ibu Sekretaris KPU Kota Jakarta, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih sekali Ibu atas waktu yang diberikan dan informasi kepada semua teman pemilih, dan saya atas nama host mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di edisi podcast KPU Kota Yogyakarta di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Uci, terima kasih Ibu semuanya.